Oke, baik, kita mulai saja ya. Terdaftarnya ada 4 orang memang di kelas ini, tapi ya karena yang 2 orang itu sebetulnya tidak ikut kelas ini. 2 orang yang lain itu Kevin dan Jessica itu ikut MBKM, Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Nah, lalu oleh Bu Pratiwi itu dikonversi menjadi manajemen basis data. Jadi mereka magang atau apa itu, kalau selesai magang nanti jadinya ya, jadi yang murni di kelas ini ya hanya kalian berdua. Oke, kita langsung saja ya. Ini saya akan jelaskan dulu materi kita untuk selama 1 semester itu apa. Ya. Nah, manajemen basis data itu nanti kita akan bicara mengenai bagaimana data itu dikelola, teknologinya bagaimana, caranya bagaimana, gitu ya. Nah, oke, nanti saya jelaskan satu persatu. Ini referensinya, yang nomor 1 ini di perpustakaan ada, ya, dalam bentuk e-book. Sebentar, ini, jadi nanti kalian bisa buka ini ya, kelihatan ini? Kelihatan, Pak. Oke, baik. Jadi ini bukunya. Modern Database Management, karangannya Hover, Rames, dan Topi. Ya, bahan-bahan yang lain nanti akan saya sediakan di sini, di situs kuliah. Ya. Sudah ada beberapa yang saya masukkan, nanti bisa diunduh, di beberapa juga tersedia di Microsoft Teams. Ya. Jadi 2 ini nanti ada di situ. Oke, kembali ke sini. Materinya ya sebagainya. Lalu yang buku ketiga itu adalah mengenai MySQL. MySQL ini adalah software database server. Ini yang akan kita gunakan untuk praktek. Jadi mata kuliah ini nanti ya, cukup banyak porsi prakteknya. Ya, nanti saya jelaskan secara khusus ini. Nah, untuk praktek itu saya sudah menyediakan database server untuk bisa kalian gunakan. Itu saya menggunakan fasilitas dari Amazon Web Service. Jadi itu satu layanan cloud computing, lokasinya ada di Singapura. Jadi nanti kalau kalian menggunakan MySQL Server yang saya berikan, itu kalian koneksinya ke Singapura. Ya, bukan apa-apa, di Indonesia belum ada. Ya, dan saya sudah cukup akrab dengan AWS ini, ya, Amazon Web Service. Ya, tapi nanti saya jelaskan. Bukunya terserah kalian mau pakai yang mana, ya. Nah, tapi mungkin kalau kalian latihan pakai atau belajar menggunakan Amazon Web Service itu kan harus terhubung ke internet, ya. Mungkin kalian punya keterbatasan data dan lain sebagainya, sehingga nanti mungkin untuk itu latihan itu hanya bisa dilakukan kalau terkait dengan tugas misalnya, kalian harus mengerjakan tugasnya, ya. Nah, tapi untuk itu, supaya kalian tetap bisa berlatih, kalian bisa mengunduh nanti ya MySQL ini dan diinstal secara lokal. Nanti saya bahas itu secara khusus. Oke, ya. Jadi buku apa saja, referensi apa saja di perpustakaan ada, ya. Di internet banyak, berbahasa apapun juga ada saya kira ya. Yang jelas bahasa Indonesia ada, bahasa Inggris tidak, hanya sedikit ya, banyak. Oke. Ini rencana kita selama 1 semester. Ya. Sebetulnya tidak ada ujian untuk ini, ujian tengah semester, ujian akhir semester itu tidak ada. Tidak dalam bentuk kalian duduk di depan komputer dan mengerjakan tugas. Ya. Karena kita masih daring ini ya. Ada rencana luring terbatas, tapi itu nanti sangat tergantung pada kebijakan pemerintah dan kampus. Ya. Yang jelas setahu saya salah satu hambatan utama kita belum bisa luring terbatas itu adalah mahasiswa belum semuanya divaksinasi. Ya, nanti kalau program vaksinasi itu sudah cukup banyak tersebar gitu ya, mungkin kita bisa luring terbatas. Oke, tapi ya sampai sejauh ini masih daring lah kebijakan universitas. Oke, ini rencana kita. Nanti ada penugasan-penugasan, jadi nilai kalian itu berasal dari tugas tersebut, ya, atau tugas pengganti ujian. Ini kelompok atau individu ini ya saya harus tulis begini karena mengantisipasi kalau pesertanya banyak. Ya, lebih dari 5, ternyata pesertanya hanya 2, ya sudah berarti tugasnya individu. Ya, jadi nanti harus praktek gitu.
Ini nilai itu biasalah, standar universitas. Ya. Lalu, nah ini masalah tugas itu harus dikumpulkan tepat waktu. Tapi kalau ternyata ada hambatan, dan saya tahu bahwa kuliah daring itu ada berbagai macam hambatan, harap segera beritahu saya. Kalau memang Anda itu mengalami hambatan dan hambatan itu tidak terhindarkan, tidak bisa diantisipasi sebelumnya, dan semua cara yang ada sudah dilakukan tapi tetap tidak bisa, ya kita bisa atur. Ya. Tapi ya jangan lalu misalnya lupa bahwa deadline-nya hari ini lalu pura-pura, oh ini koneksi internetnya buruk ya, jangan juga. Nanti kalau ketahuan oleh saya, hukumannya berat. Gitu ya. Oke, lalu plagiarisme itu yang meniru karya orang lain, ya jangan. Kalau mau coba-coba ya nggak apa-apa, tapi resikonya dapat nilai E kalau ketahuan. Oke, ini untuk rencana perkuliahan kita. Ya, bukunya tadi sudah ada, situs kuliah sudah ada. Ini lalu ini ya Microsoft Teams kita di sini sudah ada. Setiap pertemuan nanti akan ada, kalau kita model kuliahnya kan daring itu ada dua, sinkronus dan asinkronus. Sinkronus ya kita video meeting seperti ini. Presensinya nanti berdasarkan kehadiran kalian di dalam Microsoft Teams. Begitu kalian join, masuk, ya itu sudah otomatis tercatat. Sedangkan yang asinkronus itu nanti kita tidak video meeting, kita akan saya akan kalian belajar sendiri gitu ya, lalu saya berikan tugas yang harus dikumpulkan secara khusus. Tugas ini sebagai pengganti presensi. Jadi kalau kalian mengumpulkan tugas, maka itu dianggap hadir. Nah, tugas itu berarti ada dua di sini. Tugas untuk nilai dan tugas untuk presensi. Kalau tugas untuk nilai itu dikumpulkan di situs kuliah atau cara lain. Ya. Tapi kalau pengganti presensi, tugas itu dikumpulkan di Microsoft Teams. Nanti pada waktunya akan saya ingatkan. Nah, yang jelas di bulan September ini, nanti kira-kira pertengahan atau akhir bulan September ini, ada 1 minggu di mana kita harus asinkronus. Karena saya ada komitmen yang sudah saya sepakati untuk melakukan satu pekerjaan. Komitmen itu dulu saya sepakati sebelum jadwal kuliah ini jadi. Sehingga ya otomatis tidak bisa dialihkan gitu ya. 1 kali nanti pasti maksimal kalau saya tidak salah ingat itu 4 kali asinkronus dalam 1 semester, tapi ya kita optimalkan yang sinkronus. Oke, nah bukunya tadi sudah, nah sekarang ini MySQL ya. Kalau Anda lihat di sini itu ada MySQL dan MySQL Workbench. Servernya itu namanya MySQL. Itu dulu produk satu perusahaan di Swedia. Dan ini merupakan salah satu database server yang populer. Kenapa populer? Karena dulu open source. Ya, sampai sekarang masih open source. Dulu oleh satu perusahaan di Swedia, kemudian dia diakuisisi oleh satu perusahaan yang namanya Sun Microsystem. Sun Microsystem itu, kalau Anda pernah mendengar ada bahasa pemrograman Java, nah Sun Microsystem itulah penciptanya. Ya. Dan Sun Microsystem ini cukup terkenal. Mereka itu pendukung open source. Sun Microsystem itu perusahaan yang menjual, ada 2 produk mereka, yaitu server, hardware, dan software. Softwarenya namanya Solaris. Ya, itu sistem operasi. Sun Microsystem itu dulu sangat terkenal, hardware-nya bagus sekali. Ya. Kalau kalian pernah lihat desktop PC biasa kecil gitu ya, dulu tempat saya belajar, University of Wollongong, itu untuk koneksi internetnya, itu hanya butuh 1 server Sun Microsystem itu untuk mengelola 40.000 orang. Saking kuatnya. Gitu. Nah, tapi kemudian dengan berjalannya waktu, Sun Microsystem ini diakuisisi oleh perusahaan lain yang lebih besar, yaitu Oracle. Anda pernah mendengar ya, kata Oracle itu adalah produsen software database dan juga software bisnis. Ya. Nah, Oracle ini dulu tidak punya divisi hardware. Kemudian dia mengakuisisi Sun Microsystem, berarti Sun Microsystem beserta semua produk-produknya diakuisisi oleh Oracle. Ya, termasuk di dalamnya itu ada MySQL,
dan juga Java, serta satu alternatif Microsoft Office yang namanya LibreOffice, yaitu tiga-tiganya diakuisisi Oracle. Masalahnya sekarang, ya, Oracle itu tidak ramah terhadap open source, sedangkan Sun Microsystem itu dulu merupakan kontributor besar terhadap open source. Ya, dan Oracle itu dianggap jahat lah terhadap open source gitu ya. Terakhir itu kemarin Oracle itu memperkarakan Google ke pengadilan dengan tuduhan Google itu tidak bayar lisensi Java. Nah, mengapa ini menjadi sangat penting? Karena Java itu dipakai oleh Google untuk mengembangkan aplikasi Android. Jadi Oracle tuh pengen Google membayar lisensi untuk semua perangkat Android yang pernah dihasilkan di dunia ini. Nah, hitung saja ada berapa miliar perangkat, kalikan berapa harga lisensinya. Untungnya kemudian Google berhasil membuktikan di pengadilan, Oracle kalah, bahwa Google itu menggunakan versi Java yang bukan dari Oracle. Google itu menggunakan, mereka mengembangkan sendiri, ya karena dulu Java itu oleh Sun dibuat open source, Google mengembangkan Java sendiri yang open source. Nah, sekarang MySQL ini juga berbahaya. Kenapa? Karena Oracle itu punya produk yang sama dengan MySQL. Sehingga bisa jadi satu saat nanti MySQL akan dimatikan. Sekarang belum dimatikan karena MySQL itu produk yang sangat populer. Facebook itu pakai MySQL. Dan banyak yang lain gitu Pak. Nah, ini oke. Nah, MySQL itu saya pakai karena open source ya, dan ini bisa dipakai. Nanti Anda harus download. Ya, petunjuk downloadnya dan cara instalasinya sudah saya sediakan. Ini tautan unduhnya ada ini, ya bisa dilihat di sini. Ini. Jadi ada tiga tautan di sini. Yang Anda butuhkan itu sebetulnya kalau untuk ikut kuliah saja itu hanya yang nomor 3, MySQL Workbench. Nanti saya tunjukkan. Ini alat untuk mengelola dan menggunakan MySQL. Lalu ada servernya sendiri. Server itu ada 2 di sini. Yang satu ini murni server MySQL Community Server. Community Server ini artinya versi open source. Ya. Ini tautannya di sini. Sorry. Maupun MySQL Installer. Ya ini paket lengkap. Jadi kalau installer ini ada ini dan ini plus banyak software yang lain. Tapi itu jadi besar sekali. Nah, kalau Anda lihat itu ada di, ya ini di sini. Yang perlu nanti di download itu yang community server dan Workbench ini saja. Tapi kalau mau lengkap ya installer for Windows. Ya, kita coba lihat kalau installer for Windows itu ada berapa. Nah ini 450 mega kira-kira ya downloadnya. Sedangkan kalau yang community server ini ya, oh ini soalnya ini hanya 200 mega ya, jadi hanya separuhnya. Kalau Workbench saja itu hanya sekitar 40 mega, kecil ya. Oke. Nah, jadi nanti bisa pilih salah satu. Cara menginstalnya, kalau akan install di komputer Anda juga sudah saya sertakan di sini, instalasi lokal untuk MySQL maupun MySQL. Ya. Kalau yang ini caranya di sini. Standalone itu artinya tidak tersambung ke jaringan. Ya, untuk di komputer itu saja, istilahnya lokal. Kalau yang tidak lokal itu istilahnya remote. Jadi kalau lokal itu artinya diinstal di komputer Anda masing-masing. Ya itu bisa Anda gunakan. Nah, nanti MySQL Workbench itu kalau ini MySQL ya, ini servernya. Untuk mengakses ini tuh Anda butuh software lain. Nah, software lainnya itu adalah MySQL. Nah, nanti bentuknya MySQL itu seperti ini. MySQL Workbench. Nah, ini kalau Anda lihat di sini ada local instance. Inilah koneksi atau server MySQL yang saya install di laptop saya. Nah, ini untuk latihan. Ini tidak akan makan bandwidth, itu diinstal di komputer Anda masing-masing. Nah, yang ini Anda lihat ini misalnya Anda nanti sudah sukses untuk membuat koneksi seperti ini nanti. Nah, ini yang di Singapura itu ini. Saya klik ya. Dia sedang nyambung ke Singapura. Ya. Nah, ini kalau sudah muncul seperti ini berarti sudah tersambung ke Singapura.
Kita bisa lihat status servernya bagaimana di sana. Ingat ya, ini ada di Singapura. Statusnya running. Ya, lalu Anda bisa melihat trafficnya, bisa lihat koneksinya, CPU load, dan lain sebagainya. Itu bisa dipantau dari jarak jauh. Dimanapun server ini berada, ya, tadinya instalasi awal itu ada di Amerika Serikat, di Ohio, negara bagian Ohio. Tapi terlalu lambat, ya. Maka kemudian saya ganti, saya pindah ke Singapura yang paling dekat. Ya, saya lupa Jakarta itu ada atau tidak. Oke. Nanti saya jelaskan secara khusus ini minggu depan setelah Anda sukses menginstal MySQL Workbench. Nah, kalau sudah selesai menginstal MySQL Workbench bisa jalan ya. Anda bisa kemudian ke sini. Ini setting koneksinya. Jadi supaya Anda bisa terhubung ke MySQL server yang ada di Singapura. Ya. Layar, ini bukan layar tapi layar. Nah, ini nanti caranya bagaimana? Ini ya. Bisa Anda ikuti saja di sini. Kemarin saya sudah kirim file ke kalian berdua, Albert dan Esa ya. Nah, file itu dibutuhkan untuk nanti koneksi. Jadi file itu ibaratnya kalau masuk kantor itu adalah kartu identitas. Sering dong kalau dimasuk satu gedung itu harus bawa kartu identitas ya. Kemudian selain kartu identitas itu, Anda juga harus punya password. Nah, passwordnya juga sudah saya sampaikan kepada kalian masing-masing. Ya, itu unik untuk kalian masing-masing. Ya, sehingga tidak bisa Albert masuk tempat Esa, Esa masuk tempat Albert. Kecuali kalaupun Esa itu tahu passwordnya Albert, Albert tahu passwordnya Esa, nggak bisa masuk. Karena apa? Tanda pengenalnya beda. Jadi tanda pengenalnya Albert itu hanya untuk passwordnya Albert, demikian juga dengan Esa. Kecuali kalau kalian tukar-menukar file, nah itu beda lagi. Tapi itu juga akan ketahuan. Karena apa? Di sini itu ada log. Nih, server log. Oh, belum saya set ternyata. Tapi ada lognya sebentar ya. Belum saya set, nanti saya set deh. Nah, ini semua apapun yang terjadi pada server itu ada catatannya. Ya. Jadi kalau misalnya kalian akses itu akan kelihatan Albert masuk jam berapa, berapa lama, ngapain saja itu akan tercatat. Ya. Demikian juga dengan Esa. Nah, ini caranya nanti ya, Anda bisa lihat Southeast kan, Asia berarti dia ada di Asia Tenggara, di Singapura. SSI username, di filenya itu yang sudah saya serahkan, ya, npm dan passwordnya. Oke, nanti otomatis kalian akan masuk ke sini. Nah, kita lihat misalnya ya, yang nyambung ini siapa? 15 itu Albert ya? Ini npm-mu kan? Itu Esa. Oh, ini saya. Oke, misalnya Esa. Ya, kita klik. Nah, masuk. Kan seperti ini. Yang ada di sini adalah milik Esa. Misalnya lagi kalau saya klik Albert, gitu ya. Nah, di sini juga akan muncul milik Albert. Jadi beda-beda ya nanti. Ini namanya skema. Skemanya beda-beda, maka kalian nanti akan menghadapi hal yang berbeda. Oke, gitu ya. Jadi masing-masing sudah punya jatah sendiri, tidak akan saling mengganggu. Nah, itu nanti silahkan unduh dulu MySQL Workbench, dan kalau mau MySQL Community Server untuk diinstal di laptop masing-masing, ya, atau di komputer masing-masing. Nah, nanti minggu depan kita coba untuk praktek bagaimana koneksi ke AWS Singapura. Ya, oke. Itu ini tautannya juga sudah, cara instalasinya juga tadi sudah saya sampaikan di sini ya, tutorialnya, buku sudah, apalagi ya. Ya udah itu sih semua yang harus saya cover di dalam pengantar hari ini. Ada pertanyaan dulu nggak? Saya rejoin karena
Ya, nggak apa-apa kalau ada pemadaman. Baik. Tapi bisa mendengar saya, Esa ya? Bisa? Bisa, Pak. Oke, ya sudah. Baik. Baik, itu jadi nanti kita akan praktek beneran ya. Praktek bagaimana koneksi database jarak jauh dilakukan, tidak pada lokasi yang sama, bahkan pada negara yang berbeda gitu ya. Kalau yang di Amerika cepat, malah kita bisa koneksi ke benua yang berbeda, itu bukan masalah juga. Kita akan belajar di sana. Ya. Oke, ya sudah, mari kita teruskan ke materi kita saja. Ya. Oke, jadi ya kalau kalian lihat di perpustakaan sampulnya beda dengan ini karena ini memang ada dua versi. Sampul yang ini kelihatan ya ini ya. Ini adalah sampul untuk buku yang beredar di Amerika Serikat. Sedangkan yang di perpustakaan itu buku yang beredar di Asia Tenggara. Ya. Beda sampul, yang kalau di Amerika Serikat pasti hard copy, kalau di sini soft copy. Ya, hanya itu aja beda, tapi isinya sama, ilmunya sama. Oke, kita lihat sekarang lingkungan pengembangan dan pengembangan database. Ya, jadi database itu adalah kumpulan data yang secara logis terorganisir dan ada kaitannya satu dengan yang lain. Jadi kalau kalian lihat misalnya presensi kalian itu ada nama, NPM, ada tanggal kuliah, ada status kalian hadir di dalam kuliah atau tidak, ada mata kuliah dan lain sebagainya. Saling terkait. Dan itu ada logika di dalam mengatur atau bukan mengatur ya, mengelola database itu ada logikanya. Ya. Kenapa presensi dikelompokkan datanya seperti itu? Mengapa kalau nilai dikelompokkan seperti itu? Mengapa kalau transkrip seperti itu? Itu ada logikanya, ya, ada dasarnya. Ya. Nah, data sendiri itu mewakili satu objek atau satu peristiwa yang ada artinya, ada manfaatnya, ada maknanya. Nah, coba kalian lihat di sekeliling kalian. Ya. Apakah ada satu objek? Oh ada, misalnya lemari. Tapi apakah lemari itu data? Kalau lemari itu termasuk aset perusahaan, itu berarti menjadi data. Harus diwakili di dalam data. Harus dicatat. Lemari ini kapan belinya, berapa cost-nya, depresiasinya bagaimana, dan seterusnya. Ya, ini. Tapi kalau lemari itu bukan termasuk aset perusahaan, atau katakanlah misalnya pohon. Pohon itu ya hanya sekedar pohon, tidak ada asetnya, ya sudah. Itu tidak perlu kita wakili di dalam data. Nah, data itu ada dua jenis, yang terstruktur dan tidak terstruktur. Nah, dulu tidak pernah dibahas ini, ya. Tapi sekarang dengan adanya big data dan lain sebagainya dibahas. Data terstruktur itu bentuknya biasanya adalah angka, teks, tanggal, gitu ya. Ini khusus untuk transaksi, penjualan, kapan penjualan, akun apa yang terpengaruh oleh penjualan tersebut, ya, siapa yang membeli, siapa penjualnya, kapan, jam berapa, dan seterusnya. Tapi juga kemudian ada data-data yang sifatnya tidak terstruktur. Apa itu? Gambar, video, ya kalau di YouTube, di TikTok, ya. Sorry. Dan ada dokumen, ya, dokumen seperti naskah, memo, notulen rapat, ya, itu dokumen yang juga harus dikelola. Nah, data baik terstruktur maupun tidak terstruktur ini kemudian harus diolah untuk menghasilkan informasi, dan informasi ini yang nanti kemudian digunakan untuk pembuatan keputusan. Ya. Nah, di dalam dunia database ada yang namanya metadata. Metadata itu adalah data yang mendeskripsikan properti dan konteks. Jadi misalnya data mahasiswa. Data mahasiswa itu isinya apa saja. Nah, itu ada di dalam metadata. Misalnya ada NPM. NPM itu formatnya bagaimana? Itu ada di dalam
metadata. Nanti kita lihat ya dalam praktek. Dari data seperti ini, ya kemudian bisa diolah muncul menjadi grafik, jadi diagram, menjadi tabel seperti ini. Ini metadata ya, bisa juga menjadi seperti ini. Transkrip nilai misalnya. Menjadi gambar. Ya. Ini tadi metadata kita pelajari nanti. Ya. Ini saya kira tidak usah. Jadi dulu itu program dan aplikasi itu punya data sendiri. Kalau sekarang terpusat menjadi database. Jadi data itu ada di sini. Ya. Nanti aplikasi akan mengaksesnya. Nah, pendekatan database itu pertama kita harus menggunakan model data. Jadi model datanya seperti apa? Ya, ada macam-macam model data, nanti kita bahas secara khusus. Dan biasanya pendekatan database itu dalam model data menggunakan model yang disebut sebagai entity relationship. Entity itu adalah segala sesuatu yang datanya akan kita rekam dan kita simpan untuk diolah lebih lanjut. Bisa berupa manusia, tempat, objek, peristiwa, atau konsep. Ya. Konsep itu contohnya adalah depresiasi. Depresiasi itu konsep, karena itu nggak ada, realitanya tidak ada. Apakah kalau satu aset terdepresiasi 10.000 itu tiba-tiba dia susut 10.000? Enggak. Apakah mesti nilai pasarnya turun 10.000? Enggak juga, malah kadang-kadang naik. Ya kan? Itu. Maka konsep. Lalu atribut itu juga, entitas itu ada atributnya. Nanti kita lihat. Ya. Nah, kemudian entitas-entitas ini saling terhubung, saling berhubungan, saling berelasi. Mahasiswa dengan mata kuliah, relasinya apa? Mahasiswa mengambil mata kuliah dan menghadiri kelas. Dosen mengajar kelas, dan seterusnya. Nanti modelnya seperti ini, mungkin kalian sudah pernah melihat, nanti kita akan bahas secara khusus model-model ini. Nah, database itu sudah ada sejak lama, sejak tahun 60-an sudah ada. Nah, tapi database yang kita pakai sekarang itu dasarnya mulai dari tahun 70 yang disebut sebagai relational database. Ya, nanti kita bahas secara khusus juga ini. Relational database itu dibangun berdasarkan dua artikel, ya. Pertama, yang satu itu artikel dari namanya E.F. Cobb, ya. Itu ilmuwan dari IBM. Dia yang menciptakan konsep relational database. Kemudian ada seorang lagi namanya Peter Chan, itu dia yang membuat entity relationship tadi model. Nah, berdasarkan dua model inilah kemudian database modern, produk database modern itu dikembangkan. Nah, yang pertama kali mengambil konsepnya COD, relational database, dan kemudian mewujudkannya menjadi database komersial yang dijual, itu adalah bukan IBM. Padahal si COD itu kerjanya di IBM. Tapi yang berhasil mengkomersialkan database itu adalah Oracle. Kalau Anda tadi ingat cerita saya di awal mengenai MySQL, ya, kenapa Oracle itu begitu besar namanya di dalamnya? Karena mereka itu yang pertama kali menjual dan memasarkan database dengan konsep relasional. Dan relasional ini sangat populer, gitu ya. Ini yang menjadi dasar berbagai aplikasi bisnis saat ini. Aplikasi akuntansi apapun itu dasarnya adalah relational database. Ya. Ini Microsoft Access yang mungkin pernah Anda pakai di SIA, itu dasarnya relational. Ya. MySQL itu dasarnya relational. Oke. Nah, kemudian muncul database relational itu sangat bagus digunakan untuk mengolah data transaksi. Data yang sifatnya terstruktur, tapi dia jelek sekali untuk mengolah data yang sifatnya tidak terstruktur. Seperti video, gambar, suara, gitu ya, dokumen, itu sulit sekali. Tapi kalau jurnal penjualan, ya, depresiasi, wah, gampang sekali. Nah, seiring dengan perkembangan penggunaan data, ya, sekarang ini yang era disebut big data. Di dalam big data, itu yang diolah bukan data transaksi,
Tapi yang diolah itu adalah data interaksi. Jadi kalau kalian itu misalnya menginstal aplikasi Tokopedia, saat kalian mengunduh dan menginstal di handphone kalian, pada saat itulah sistemnya Tokopedia mulai mencatat, oh Esa download Tokopedia, oh Albert download Tokopedia. Oke, tanggal berapa? 1 September 2021. Nanti begitu kalian buka aplikasi Tokopedia di handphone kalian masing-masing, dicatat lagi, oh Samyaji membuka aplikasi Tokopedia dari Jogja tanggal 1 September jam 10 pagi. Direkam juga, oh handphone yang dipakai Android, oh handphone lokasinya di sini dan seterusnya. Lalu kemudian ketika saya mulai melihat-lihat kategori barang di Tokopedia juga direkam, oh lihat-lihat baju, oh lihat-lihat alat elektronik. Alat elektronik apa? Oh yang dilihat speaker. Speaker apa? Oh yang dilihat speaker merek ini. Itu direkam semua. Jadi kalau kalian menjelajah aplikasi apapun yang ada di smartphone kalian, mulai dari sosial media, email, kemudian marketplace, kesehatan, fitness, itu semua dicatat oleh si pemilik aplikasi. Ya, itulah yang disebut sebagai data interaksi. Dengan demikian, nanti data interaksi digabungkan dengan data transaksi kalau kalian membeli di Tokopedia. Tokopedia bisa punya profil kalian. Oh, Albert ini kalau habis gajian, lihat-lihat langsung beli barang. Tapi kalau pas tanggal tua hanya lihat-lihat saja. Pas tanggal muda habis gajian dengan tanggal tua yang dilihat sama atau beda, itu mereka bisa tahu. Ya. Ya kemudian kalau Anda lihat ada promo-promo waktu Indonesia belanja misalnya, lalu ada promo gajian dan sebagainya, itu berdasarkan data interaksi tersebut. Ya. Nah, dan perlu diketahui juga nantinya profesi akuntansi itu akan beralih ke sana. Tidak lagi profesi akuntansi itu menyiapkan laporan keuangan, tapi lebih kepada menganalisis dan menginterpretasi laporan keuangan tersebut. Ya. Itu. Kenapa? Kalau menyiapkan laporan keuangan itu mesin beres, pakai database relasional dan yang lain-lain, selesai. Ya, real time. Orang nggak perlu bingung lagi, wah kalau transaksi penjualan itu jurnalnya apa, buku besarnya apa, nggak perlu, itu sudah otomatis semua. Apalagi standar akuntansi sudah di-set sedemikian rupa, seluruh dunia internasional sebagian besar menggunakan standar yang sama, sehingga transaksi itu diproses di seluruh dunia pas hampir sama. Nah, ini. Nah, tapi itu adalah data interaksi, beda dengan data transaksi. Maka, data interaksi itu kemudian diolah dengan satu teknologi yang disebut sebagai NoSQL atau NoSQL. No itu NO itu singkat dari not only SQL. Ya, nanti juga kita bahas secara khusus itu. Oke, nah di dalam penggunaan database tentunya ada keunggulan. Keunggulannya apa? Data terpisah dari aplikasi. Data mahasiswa yang kalian gunakan untuk pendaftaran kelas, presensi kuliah, ujian, nilai, dan lain sebagainya itu dibuat tahun berapa itu saya lupa. Tapi pada waktu itu yang mempelopori itu adalah dosen dari prodi manajemen yang namanya Bu Rosa Wijoyo. Waktu itu Bu Rosa menjadi Kaprodi manajemen. Beliau mulai mendigitalkan data mahasiswa. Ya. Dan sampai sekarang data itu masih ada. Kalau kalian lihat data induk mahasiswa, nama saya masih ada meskipun saya sudah lulus. Saya pernah juga melihat almarhum ayah saya, datanya juga masih ada. Padahal almarhum ayah saya itu sudah lulus lama, ya, dan sudah meninggal. Tapi datanya masih ada. Data kalian juga akan terus ada. Ya, selama Atma Jaya itu masih ada, data kalian juga akan. Bahkan ketika nanti Atma Jaya itu misalnya tidak lagi ada, selama pemerintah Indonesia masih ada, data kalian masih bisa ditemukan. Jadi kalau nanti kalian lulus, lalu di masa depan tiba-tiba akan jadi
menteri atau jadi dirjen atau jadi anggota DPR atau jadi presiden misalnya, lalu ada fit and proper test, ya, dicek, wah ini lulusan prodi akuntansi Atmajaya Yogyakarta, ada nggak ijazahnya? Bisa ditemukan. Ya, meskipun mungkin universitasnya sudah tidak ada. Nah ini, ya, jadi berganti-ganti aplikasi apapun nggak masalah, datanya itu tetap ada. Lalu redundansi data yang berganda tidak ada. Data itu hanya ada satu versi. Ya. Kalian kalau lihat transkrip nilai kalian, dilihat sekarang maupun dilihat semester depan, ya itu transkripnya, nggak ada yang lain. Gitu kan. Lalu data itu konsisten, ya, bisa dibagi. Kalian mungkin tidak sadar bahwa data kalian kuliah saat ini itu nanti akan di-share ke berbagai instansi, termasuk ke Dirjen Dikti. Kalau tidak percaya, nanti kapan-kapan kunjungi yang namanya Pangkalan Data Dikti. Di situ ada nama kalian. Kemudian mata kuliah apa saja yang kalian ambil. Kalian tuh dulu mahasiswa pindahan atau mahasiswa baru, itu kelihatan. Ya. Kalau mau ngecek keabsahan satu ijazah atau tidak, lihat aja itu. Ya, sehingga, karena apa? Data itu berasal dari presensi. Presensi kalian tuh nanti dilaporkan ke Dikti. Ya, dan itu disimpan di sana. Sehingga kalau kalian nanti lulus dapat ijazah dari Atmajaya, itu benar-benar lulus dan bisa dipertanggungjawabkan lah, gitu ya. Kenapa? Datanya ada, kuliahnya ada, presensinya minimal, presensi ujian ada, nilainya ada, jadi sah, gitu ya. Ini lalu juga macam-macam keuntungan yang lain yang bisa dibaca sendiri. Ya. Nah, tapi juga ada biayanya. Yang jelas butuh orang khusus untuk menangani database. Ya. Di organisasi besar itu untuk pengembangan aplikasi dan untuk database itu dipisah. Ya. Nanti kita lihat. Tentunya biaya ini juga perlu. Ya, seperti lihat contoh, ini saya untuk kalian bisa praktek database yang remote, saya harus langganan Amazon Web Service. Ya. Untuk beberapa harus beli software dan hardware-nya, harus pelatihan dan sebagainya. Jadi cukup banyak. Perlu juga backup dan recovery. Dan juga ada politik organisasi, nanti kita bahas secara khusus. Ya. Oke. Nah, komponen data lingkungan database itu apa saja? Satu adalah model data dan alat untuk mendesain model data tersebut. Ini yang nanti akan kalian lihat di dalam MySQL Workbench. Nah, ini ada di sini. Kemudian repository. Repository itu adalah tempat penyimpanan metadata. Itu ada di MySQL servernya. Ya. Database Management System, ya, MySQL Server satu paket. Database-nya untuk menyimpan data ada juga di MySQL. Nah, yang tidak akan kita bahas di sini secara mendalam itu adalah program aplikasi yang nanti akan menggunakan data kita. Jadi misalnya kalian punya data persediaan, ya, lalu nanti ada software inventory, ya, software inventory itu terpisah, ya, dan itu tidak kita bahas. User interface itu berarti cara kita mengakses itu kan kita pakai aplikasi khusus, gitu ya. Ini nanti ada di dalam MySQL Workbench. Ya. Kemudian administrator data, ini orang yang bertanggung jawab atau database administratornya bertanggung jawab untuk mengelola database tadi. Harus ada orangnya khusus, ya. Dan ini pendidikannya khusus, bukan programmer ini. Dia bukan programmer, ya. Dia khusus database. Dan banyak sekali programmer itu yang nggak bisa database, ya. Mereka taunya kalau butuh data ini ambil di mana, caranya bagaimana. Perkara data itu mengelolanya bagaimana, sudah urusan orang lain. Sistem developer itu yang mengembangkan aplikasi, maupun end user ini yang menggunakan informasi maupun data tadi. Ya. Jadi seperti ini. Ya. Oke. Nah, untuk pengembangan database sendiri itu tidak jauh berbeda dengan analisis perancangan sistem. Ya, itu menggunakan sistem development lifecycle dan seterusnya. Ya, ada macam-macam. Yang jelas itu ini, ya, perencanaan, analisis, perancangan, implementasi, dan nantinya operasional serta maintenance. Nanti kita akan fokus pada ini semua, tapi dalam konteks database. Oke, lalu yang lainnya tidak akan saya bahas karena sudah jatahnya analisis. Ya.
Ini juga nanti ya kurang lebih sama lah dengan analisis perancangan sistem ya, dan project. Database sendiri itu ada evolusinya, ini bisa dilihat ya. Seperti saya katakan tadi, konsep database sendiri yang relasional itu mulai dari tahun 70-an, tapi itu belum muncul sebagai satu produk, masih berupa konsep. Artikel ilmiah baru kemudian setelah 80 ini mulai populer ya. Nah, big data itu mulai dari tahun 2000-an. Ya, ini lebih di atas 2000-an. Kalau database arsitekturnya nanti kita bahas secara khusus ya. Nah, skala database itu juga macam-macam. Ada yang personal. Personal itu misalnya yang ada di smartphone kalian, buku alamat, Microsoft Access kalau kalian pernah pakai itu personal. Berarti itu hanya untuk komputer personal dipakai satu orang. Ya. Dan itu ukurannya biasanya hanya level megabyte. Dan departemental itu sudah mulai ukurannya gigabyte. Nah, kalau enterprise itu ukurannya sudah tera bahkan peta. Petabytes itu 1000 terabyte. Nih, dan nanti arsitekturnya itu ada tiga, memisahkan antara user, aplikasi, dan database. Nanti kita bahas secara khusus. Nih, ini bermacam-macam aplikasi database, nanti kita bahas juga. Sampai di sini adakah pertanyaan? Jadi hari ini tuh gambarannya nanti kita akan melakukan apa saja. Nah, PR Anda untuk minggu depan itu adalah install MySQL Workbench dan coba itu nyambung ke MySQL server yang ada di Singapura. Petunjuknya sudah saya berikan, kuncinya sudah saya berikan, passwordnya sudah saya berikan, nanti silahkan itu digunakan. Kalau ada kesulitan, minggu depan kita bahas. Ya. Jadi minggu depan kita akan belajar bagaimana itu, dan nanti kalau lancar ya minggu depan kita latihan. Ya, oke. Adakah pertanyaan sampai di sini? Ada yang mau ditanyakan? Oke. Oke, kalau tidak ada, saya kira cukup sekian ya, Albert dan Esa. Sampai jumpa minggu depan. Terima kasih. Sama-sama, selamat siang.